Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apa? Hadir semua ya? Oh, syukurlah kalau gitu. Baiklah anak-anak. Hari ini Ibu akan mengecek tempat duduk. Nah, hari ini sesuai dengan kegiatan pembelajaran kita yaitu adalah persatuan dalam perbedaan. Anak-anak, ada yang tahu itu apa persatuan dalam perbedaan? Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945 seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, ayo kita cari tahu. Anak-anak, Ibu kasih waktu 30 menit untuk membaca tentang teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam hati. Nah, nanti kalian mengisi peta pikiran berdasarkan teks pertempuran Surabaya. Anak-anak kalian juga nanti membaca teks tentang pertempuran Surabaya. Nah, kalian nanti menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Nah, selesai itu, kalian juga menuliskan makna yang dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Kemudian selesai itu, kalian harus mendiskusikan jawaban tersebut secara berkelompok ya. Nah, Ibu tunggu dari mulai sekarang. Baiklah anak-anak, waktu membaca kalian sudah selesai, Ibu akan melanjutkan tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, ada juga Bandung Lautan Api, ada juga agresi Belanda 1 dan agresi Belanda 2. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok ya. Nanti Ibu akan membagi jumlah kelas kita adalah 20 orang. Jadi satu kelompok itu sedangkan kelompok 5 yaitu mencari informasi tentang agresi militer 2, agresi militer Belanda 2, dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak, setelah kalian membuat peta pikiran, kalian juga diminta menuliskan komentar tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kalian juga ditugaskan untuk mempresentasikan peta pikiran dan kesimpulan mereka. Nah, kalian sendiri ya. Nah, sebelum kalian presentasi,
Alangkah baiknya kalian berlatih dulu di rumah dalam melakukan presentasi. Nah, selesai itu, kalian juga mencari atau menggali informasi dari berbagai sumber tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di berbagai wilayah di Indonesia. Ibu sedikit ingin menyampaikan tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi dan tergantung kondisi daerah dari masing-masing. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 5. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil kalian di depan kelas dan di depan teman-teman kalian ya. Nah, baiklah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional. Belanda merespon hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia. Pimpinan Soekarno-Hatta, Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu, APNE yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta dan berupaya untuk menaklukkan beberapa wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan di berbagai daerah, di antaranya pertempuran 10 November di Surabaya. Dalam buku 10 November 1945, Gelora Kepahlawanan Indonesia 1992, karya Berlan Setiadijaya, pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Malabi atau perwira Inggris ya. Pada 10 November 1945, Sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada APNE. Ultimatum tersebut diajukan oleh rakyat Surabaya dan mereka memilih pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kolonel Sungkono dan Bung Tomo membakar semangat pertempuran rakyat melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, tanggal 10 November disajikan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini adalah keinginan Sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Hal tersebut ditentang oleh Tentara Keamanan Rakyat, yaitu dalam singkatannya itu TKR. Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan Sekutu hingga mampu menahan beberapa tentara Sekutu. Pertempuran terus berlanjut demi mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember, TKR berhasil memukul mundur pasukan Sekutu hingga ke Semarang. Pertempuran Medan Area dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai dengan 2004 atau 2005 karya MC Reflect. Pertempuran Medan Area berlangsung dari 10 Desember 1945 sampai dengan 10 Desember 1946. Latar belakang terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dari penginjakan lencana Merah Putih oleh pasukan Sekutu. Selain itu juga pasukan Sekutu juga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Medan agar menyerah dan memberikan persenjataan kepada Sekutu. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Medan sehingga
Sekutu melancarkan aksi militer pada 10 Desember 1945. Rakyat Medan merespon tindakan tentara Sekutu dengan melakukan perlawanan. Rakyat Medan yang tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran, sehingga mengharuskan mereka mundur ke arah Pematang Siantar. Pertempuran antara rakyat Medan dan Sekutu terus berlanjut hingga 10 Desember 1946 setelah Nietzsche mengajukan gencatan senjata. Baiklah, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang pertempuran Ambarawa. Nah, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikannya di depan ya. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai pada saat pasukan Sekutu dan Nietzsche atau pemerintah sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat Sekutu mulai melucuti senjata Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang pada tanggal 20 Oktober 1945. Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Bethel oleh pihak Republik Indonesia. Bethel diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 internian Sekutu APW yang berada di Kamp Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang Nietzsche, Netherlands India Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang pada 26 Oktober 1945. Insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tentara Inggris. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan, para komandan sektor Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit, maka perlu segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu serangan pendadakan dilakukan serentak dari sebuah sektor. Tiap-tiap komandan sektor pemimpin serangan para pasukan badan-badan perjuangan Laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan. Serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 4.30. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Yang kedua adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly. Pendaratan tentara Sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan Sekutu dan Nietzsche. Yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara Sekutu dan Nietzsche ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat ini seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia.
Pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan Nica dalam upacara merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly. Pendaratan tentang Sekutu ini diikuti oleh pasukan Sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada tanggal 24 Maret 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentang tentara Sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung. Pada 24 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menolak ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Ah Nasution sebagai pimpinan pasukan tentara merundingkan rencana opsi perlawanan dengan Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Sultan Syahrir menolak opsi berlawanan dari pemerintah tentara dan rakyat Bandung untuk mengungsi ke arah Bandung Selatan pada 24 Maret 1946. Sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara Sekutu. Peristiwa pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Yang selanjutnya adalah agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I dilakukan 21 Juli 1945 hingga 5 Agustus 1947. Tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda I ini di Indonesia karena ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Belanda melaksanakan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda I juga disebut dengan Overlord. Berikut beberapa latar belakang agresi militer Belanda I, yaitu adanya keinginan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Dampak agresi militer Belanda I yang negatif adalah bahwa kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda, sehingga TNI menjadi terjepit. Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting di Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin sempit. Terganggunya stabilitas politik dan pemerintahan RI atau Republik Indonesia. Agresi militer Belanda II. SPOR yang ingin menghancurkan TNI mendapatkan dukungan politik. Dikuasai pihak Republik. Di dalamnya Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai kekuatan besar juga mendesak agar segera melakukan gencatan senjata dan perundingan damai dengan secepat mungkin. Akhirnya tanggal 7 Mei 1949, agresi militer Belanda II berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Royan-Royan 19 Desember 1948 sampai dengan 20 Desember 1948. Yang pertama itu adalah tujuan politik mengepung ibu kota Republik Indonesia dengan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Tujuan ekonomi merebut pusat-pusat penghasilan makanan dan bahan ekspor. Dampak dari agresi militer 1 dan 2 adalah dikuasainya wilayah Indonesia oleh Belanda, dibentuknya negara boneka. Di wilayah yang diduduki tersebut dapat diasingkan para pemimpin bangsa ke Pulau Bangka. Namun, agresi ini juga berdampak positif dengan tumbuhnya simpati negara asing, terutama Amerika Serikat, pada penduduk Indonesia. Mungkin sekian dari saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ya.
Selamat siang untuk kita semuanya dan